ada baiknya pengalaman itu dibagiin ke orang lain dibanding disimpan sama diri kita sendiri. Kali-kali aja asam garam yang pernah kita lewati itu bisa berguna untuk orang lain. Ada pepatah mengatakan, throw away the bad experience, but save the lesson. Yang artinya kita bisa buang yang buruk dan ambil hikmahnya. Halo guys, balik lagi ke YouTube channel gue, Eric TJ. Hari ini akan sedikit lebih santai karena gue akan share pengalaman gue di pasar modal. Semoga apa yang gue bagiin hopefully bisa menjadi inspirasi. Gue mulai perjalanan investasi ini dari sekitar 14 tahun. Saham pertama yang gue beli adalah saham Aneka Tambang atau yang terkenal dengan tikernya ANTM. Saat itu gue beli di harga 3.800. Lalu singkat cerita 1-2 minggu kemudian harganya naik ke 4.400 per lembar sahamnya. Langsung gue cepet-cepet ambil kalkulator. 4.400 gue kurangin sama harga modal gue 3.800. Lalu dibagi sama 3.800. Jadi dapat hasilnya itu adalah 15,8%. Jadi investasi gue selama 2 minggu menghasilkan return jauh lebih banyak daripada orang deposito di bank selama setahun. Terus gue hitung-hitung nih, kalau misalnya gue bisa dapat return segitu, 15,8%, lalu setahun itu gue kira-kira bisa dapat 315%. Terus gue mikir gampang banget dong cari duit di pasar modal. Dan bener banget sih kata orang, kalau misalnya tidur aja bisa kaya. Lalu setahun berjalan. Dan itu gue inget banget. Gue beli sahamnya pas akhir tahun 2007. Dan setahun kemudian itu tahun 2008. Selama setahun itu gue udah gak pernah lihat sahamnya lagi. Karena dulu itu belum ada teknologi kayak sekarang. Yang kita bisa cek harga saham kita live. Dimanapun, kapanpun. Dan belinya pun waktu itu masih nitip orang tua. Lalu pas gue lihat harganya 800. Saat itu gue beli di harga 3.800. Gue waktu itu masih sempat ngebayangin kalau harganya itu 8.000. Karena dalam pikiran gue setahun bisa berlipat-lipat ganda dan gak mungkin harganya jatuh ke 800. Ternyata gue cek lagi nih, beneran loh tinggal 800. Tinggal 800. Setelah itu gue sadar, hidup gak semudah kata-kata orang. Yang bilang investasi saham itu mudah dan cepat kaya, itu pasti dia punya backup. Backup informasi, backup insider, backup mungkin orang tua yang kaya, yang selalu kasih deposit meski udah loss berapapun. Perjalanan investasi gua pastinya jatuh banget sampai sekarang. Ada saatnya untung banyak, ada saatnya rugi banyak. Banyak orang bilang yang baik itu belum tentu benar. Dan yang benar itu belum tentu baik. Jadi di sini gue akan share beberapa kebiasaan investor yang baik menurut pengalaman gue sendiri. Dan mungkin belum tentu benar di mata orang lain. Oke, jadi yang pertama, kita selalu gampang menganggap kejadian-kejadian besar itu sangat penting. Dan selalu menganggap remeh kejadian-kejadian kecil yang kita lakuin setiap hari. Terus kita selalu yakinin diri kita, kalau mau sukses besar, itu kita harus lakuin hal-hal yang besar. Contohnya kalau kita mau turunin berat badan, itu kita harus diet gila-gilaan sama kardio ribuan kalori tiap hari. Atau kalau ada yang mau selesain baca buku, itu tiap hari harus bacanya banyak. Kita selalu memfokuskan diri kita kepada hal-hal yang besar, yang bahkan sangat sulit kita lakuin secara konsisten. Jadi seringkali kita acuh sama hal-hal kecil yang bisa kita sebut 1%. 1% itu memang nggak kelihatan. Tapi tahu nggak kalau kalian lebih baik 1% tiap hari, maka selama setahun itu kalian akan lebih baik sebanyak 37 kali. Sebaliknya, kalau kalian lebih buruk 1% tiap hari, pada akhir tahun, apapun yang kalian lakukan itu akan turun ke deket angka 0. Nah, di sini ada contoh kurvanya.
Sebagai investor yang baik, yang bisa gue saranin adalah cobalah kalian baca 1 atau 2 berita aja tiap harinya. Bisa dari Kontan, bisa dari Kompas, bisa dari IQ Plus, bisa dari bisnis, bisa dari Detik Finance. Oke, jadi kita langsung praktek aja. Nah, ini di sini gue dapat berita dari Kontan. Nah, di sini judulnya adalah pendapatan tertekan. Laba Unicam justru naik 23,45% di semester 1 2020. Semester 1 tuh artinya ya dari bulan Januari sampai Juni 2020. Oke, di sini gue nggak ada ide apapun tentang si Unicam ini. Gue nggak tahu si Unicam ini jualan apa, gue nggak tahu dia bisnis apa, gue nggak tahu dia strategi gimana. Tapi kita coba baca berita ini dulu, oke? Nah, di paragraf pertama ini ada PT Unicam Indonesia mencatatkan penurunan pendapatan bersih sepanjang 6 bulan pertama. Mengantongi pendapatan 4,12 triliun, turun 2% secara year on year. Year on year itu artinya perbandingan dari tahun lalu sama tahun ini. Karena di sini kita lagi ngomongin 6 bulan pertama, jadi 6 bulan pertama di tahun 2020 dibandingin sama 6 bulan pertama di tahun 2019. Nah, kalau dibandingin 6 bulan dan 6 bulan pertama ini, si pendapatan Unicam ini turun 2%. Oke, kita dapat informasi pertama. Lalu di paragraf kedua, adapun pendapatan segmen diapers yang biasanya menjadi penopang penjualan terkikis 3,2% menjadi 3,9 T. Sementara segmen non-diapers justru bertumbuh 31% menjadi 190 miliar. Nah, di sini kita tahu nih, informasi kedua yang kita dapat adalah si Unicam ini menjual diapers. Karena ditulis ada diapers ini menjadi penopang penjualan. Nah, si penopang penjualan ini turun sekitar 3%. Tapi ternyata selain diapers itu dia ada menjual yang lain. Nah, yang lain ini bertumbuh 31%, tapi kita nggak tahu apa di informasi ini. Oke, selanjutnya, walaupun pendapatan bersihnya turun, laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk justru meningkat 23% year on year, menjadi 189 miliar. Pada periode tahun sebelumnya hanya 153 miliar. Nah, kita lihat nih, di tahun ini, 6 bulan pertama ini, malah labanya naik gitu kan, meskipun pendapatannya turun tipis. Oke, lanjut lagi. Mengutip laporan keuangan, beban pokok pendapatan ditekan hingga 2%, hingga 3 triliun. Penurunan ini mampu menahan laba bruto UCIT menurun lebih dalam dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Oke, jadi di sini kita lihat ada sedikit pengurangan beban. Karena penjualannya tadi udah kurang, ya mungkin ini volumenya menurun. Karena apa yang dia keluarkan untuk modalnya itu juga menurun. Sama dengan penjualannya. Oke, lanjut. Laba sebelum pajak penghasilan tercatat 270 miliar. Jumlah tersebut meningkat 25% year on year. Nah, di sini kita tahu bahwa ya memang labanya meningkat. Mungkin di tengah-tengah sini mungkin ada pengurangan gaji karyawan atau misalnya ada efisiensi dari kantornya atau dan lain-lain. Tapi kita belum dapat kesimpulan. Kita harus baca sampai akhir, lalu next. Nah, di sini ada paragraf yang tulis gini, selain itu penghasilan keuangan UCIT tercatat meningkat menjadi 30 miliar dari sebelumnya 12 miliar. Nah, ternyata suspeknya ini juga nih. Jadi dia di tahun ini ada penghasilan keuangan sebesar 18 miliar. Jadi sebetulnya si UCIT ini dia penjualannya turun. Tapi kenapa labanya bisa naik? Nah, karena ini. Karena dia dapat penghasilan keuangan. Nah, penghasilan keuangan ini bisa dari let's say bunga bank atau pendapatan lainnya lah gitu. Oke, kalau dibaca sampai habis, nah ini ada info-info mengenai aset sama liabilitas. Nah, ini kalian bisa baca sendiri juga. Nah, jadi kesimpulannya di dalam satu berita ini aja, kalau kita mau cari tahu, itu sebenarnya kita dapat banyak banget informasi di sini. Jadi, kalau misalnya kalian bisa baca 1-2 berita tiap hari, itu kalian akan mendapatkan banyak sekali informasi yang mungkin bukan berguna buat kalian investasi saham doang. Tapi bisa jadi kalian bisa melihat barang-barang apa yang sedang tren supaya kalian bisa bisnis sendiri juga. Yang kedua adalah
Orang-orang yang paling bisa mengontrol diri mereka sendiri bukanlah orang-orang yang punya disiplin yang hebat atau orang-orang yang suci gitu. Tapi mereka adalah orang-orang yang menghabiskan sedikit waktunya untuk hal-hal yang menggoda mereka. Kalau misalnya ada perokok berat, lalu dia mencoba untuk berhenti. Tapi dia selalu ke tempat di mana dia suka merokok di masa lalu. Atau suka kumpul sama teman-temannya yang memang perokok berat juga gitu. Kemungkinan besar dia akan kembali merokok dibanding dia mencari aktivitas baru lainnya seperti berolahraga atau hal positif lainnya. Begitu pula dengan kita. Kita sebagai investor terkadang ada terpacu untuk pengen cepet kaya. Akibatnya kita selalu mau ambil jalan pintas. Lalu kita mencari orang-orang di mana orang-orang ini bisa memberikan kita jalan pintas tadi yang kita mau. Karena melihat banyaknya permintaan, makanya orang-orang di luar sana itu banyak sekali yang membuat saran investasi yang bersifat instan. Bisa dengan memberikan rumor, ada berita-berita lama juga yang bahkan itu udah nggak relevan. Padahal hal-hal itu bisa menjebak kita dan seringkali membuat kita nggak bisa mengontrol diri kita sendiri. Kalau kalian terlalu sering main game di laptop, nah laptopnya itu dibungkuslah rapi-rapi, terus disimpan di dalam lemari. Kalau kalian suka belanja online shop, pakai kartu kredit. Nah kartu kreditnya ya mending buang jauh-jauh aja atau bahkan ditutup. Intinya adalah kita harus bijak dalam membuka akses ke hal-hal yang bisa menggoda kita. Sama juga sebagai investor. Kalau kita suka dengerin rumor-rumor, ya jauhinlah rumor-rumor itu berasal. Kalau kalian suka join-join grup yang nggak jelas, atau gampang terpancing sama omongan orang, hindarilah. Susah banget untuk ubah suatu tindakan menjadi suatu kebiasaan yang baru. Contohnya pas lari. Meski kalian tahu itu bagus untuk kesehatan, tapi kalian benci ngelakuinnya. Larilah sehari, 2 hari, 3 hari. Nah, di hari keempat akhirnya nyerah. Mending tidur aja gitu. Coba banyak dari kalian yang kayak gini. Gimana cara mengatasi hal ini? Mungkin solusinya adalah bundling. Jadi kalau kita pesen, misalnya kita pesen McD atau KFC itu, kan biasa dibundle atau ada paketnya. Jadi bisa dapat nasi, bisa dapat ayam, bisa dapat minum, dan lainnya. Jadi bundling tersebut membuat kita excited untuk melakukan hal-hal yang kita nggak suka. Coba masa enak makan nasi doang gitu. Sama kayak lari. Kalau kita cuma lari doang, toh lama-lama kita juga akan bosen. Bayangin kalau kalian lari sambil ditemenin sama musik favorit kalian. Sehabis lari kalian istirahat sebentar lalu mandi dengan air hangat. Habis itu makan makanan favorit kalian. Mungkin kalian akan lebih excited untuk ngelakuin habit ini berulang-ulang. Di otak kalian itu akan terprogram kalau aktivitas lari ini bukan sesuatu yang menyiksa, tapi sesuatu yang menyenangkan. Lantas sebagai investor itu gimana? Kita bisa usahakan untuk reward diri kita sendiri dengan untung-untung yang pernah kita capai. Ada baiknya sebagian untung-untung yang telah kita capai selama tahun, kita withdraw juga untuk menikmatinya. Ya terserah, makan makanan enak, jalan-jalan, masing-masing punya seleranya sendiri-sendiri. Sebagiannya lagi, itu kita bisa reinvest. Jadi nggak perlu khawatir. Gunanya adalah untuk mereset psikologi kita, supaya kita bisa happy dan analisa dengan mood yang lebih baik, bahkan lebih objektif.